Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Senang sekali kita bisa bertemu lagi pagi ini dalam Morning Spirit dari Awaken Spirit Channel. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Sebelum kami beraktivitas, kami rindu Tuhan menyegarkan jiwa kami dengan firman-Mu yang sebentar akan kami renungkan. Berkata-katalah Engkau ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Orang muda harus takut Tuhan. Amsal 2 ayat 6 sampai dengan 22. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus, dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Jika kita melihat perilaku orang muda saat ini, banyak di antara mereka menjadi orang yang hanya mengikuti arus, baik untuk mendapat kesenangan atau karena diajak oleh temannya, tanpa mengetahui dari awalnya apa yang akan diperolehnya ketika masuk dalam arus tersebut. Jadi, seakan-akan mereka saat ini enggan untuk berpikir tentang baik buruknya suatu sikap atau tindakan yang akan mereka lakukan. Oleh sebab itu, jika kondisi seperti ini tidak diperbaiki, maka masa depan negara Indonesia akan memburuk. Karena orang-orang yang duduk di pemerintahan dan berbagai jabatan swasta lainnya adalah orang-orang yang tidak suka berpikir keras dan tidak menyukai pengetahuan yang benar. Bagaimana cara agar masa depan bangsa dan negara ini menjadi lebih baik dan tidak terjebak dengan kondisi seperti di atas? Maka Amsal 2 ayat 6 sampai dengan 22 adalah jawabannya. Dunia mengetahui bahwa golongan orang muda adalah orang yang sebenarnya paling mudah untuk terjebak dan tertipu oleh rayuan dunia. Karena orang muda adalah angkatan yang masih belum berpengalaman. Sebab itu, jika tanpa pengalaman yang cukup, mereka dapat menghadapi berbagai hal dalam dunia ini
mereka dapat dengan mudah membuat keputusan yang justru salah. Sebab itu, orang-orang muda saat ini harusnya dibimbing oleh para orang tuanya atau angkatan yang lebih tua untuk takut akan Tuhan. Proses pembimbingan tersebut juga memerlukan adanya teladan yang dapat dicontoh oleh orang muda tersebut. Mereka dibimbing agar bersikap takut akan Tuhan. Sikap tersebut akan menyadarkan mereka bahwa hanya dari Tuhan sumber hikmat dan pengetahuan, serta pertolongan dan perisai bagi orang yang mencintai Tuhan. Selain itu, orang-orang muda akan mengalami perubahan hidup yang baik dengan menyimpan hikmat dan menyukai pengetahuan. Jika orang muda sampai kepada tahap seperti di atas, maka orang-orang muda itu akan menjadi orang yang mengedepankan kebenaran, keadilan, kejujuran, dan jalan yang baik dalam setiap tindakan yang akan mereka lakukan. Ketika mereka bersikap dengan memperjuangkan 4 hal di atas, mereka adalah orang-orang yang sudah mendapat kebijaksanaan yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Tidak hanya sampai di situ, sebagai orang muda, mereka juga akan menjadi orang yang tidak mudah terjebak dari aspek hawa nafsu. Iblis tahu bahwa jebakan dari sisi hawa nafsu bagi orang muda adalah salah satu titik lemah mereka. Dan begitu orang muda terjebak dalam ikatan hawa nafsunya, maka ia akan diperbudak oleh iblis melalui kenikmatan yang ia dapatkan dengan mengumbar nafsunya. Bahkan seperti yang kita ketahui, Raja Salomo sebagai raja yang memiliki hikmat bijaksana, ada periode dalam hidupnya ketika ia dikelilingi wanita, baik menjadi istri ataupun selirnya, sempat jatuh dalam dosa. Karena ia membiarkan para wanita itu membujuk dia untuk mereka boleh membangun berhala sembahan mereka. Hal itu menjadi hal yang membangkitkan amarah Tuhan kepadanya. Karena itu, orang muda yang memiliki hikmat, pengetahuan, dan sikap takut Tuhan akan memiliki penjagaan Tuhan atas mereka, sehingga orang muda akan menyadari untuk tidak mau mengumbar hawa nafsu mereka secara sembarangan dan melanggar perintah Tuhan. Jadi dalam renungan hari ini, sangat penting bagi seseorang, terutama orang muda, untuk memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Maka hubungan itu akan berkembang yang membawa dampak positif seperti yang diuraikan di atas dalam hidup orang tersebut. Dan orang muda yang memiliki sikap-sikap positif tersebut akan menjadi generasi yang sangat dibutuhkan di masa depan. Dengan generasi seperti itu, maka Indonesia akan menjadi negara yang maju, yang penuh dengan rahmat Tuhan dalam berbagai aspek hidup berbangsa dan bernegara. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami dalam renungan ini. Kami sungguh berdoa agar kami sungguh-sungguh mempersiapkan, mendidik, mengarahkan orang-orang muda kami untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, agar mereka menjadi generasi muda yang berkenan kepada Tuhan dan dapat membangun bangsa dan negara kami menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Percayalah. Terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.